Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang meletakkan sutrah di hadapan orang yang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum sutrah. Apabila kita sholat di dalam rumah, kita dituntut berdiri di dekat dinding atau tiang. Apabila kita sholat di tempat yang lapang, supaya kita meletakkan sutrah, pembatas berupa tongkat atau kayu di hadapan kita, berat sedikit ke kanan atau ke kiri. Nabi SAW bersabda, liyastayir ahadukum fis salati walau bisahm. Hendaklah dia meletakkan sutrah untuk sholatnya walaupun sutrah itu sebiji anak panah. Hadis riwayat Al-Hakim dari Sabsah bin Ma'kad Al-Juhan, Bulughul Maram 36. Idza shalla ahadukum falyusalla ila sutratin wal yadnu minha. Apabila salah seorang kamu sholat, maka hendaklah ia sholat dengan sutrah dan hendaklah ia berdiri dekat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Sahal bin Abi Hathmah, Al-Muntaka 1306. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila pergi ke tanah lapang pada pagi hari raya, beliau menyuruh orang membawa lembingnya. Lembing tersebut ditancapkan di hadapannya menghadap ke arah lembing. Demikian juga beliau lakukan dalam safar. Kemudian pembesar-pembesar negeri melakukan hal yang sama. Perbuatan Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa meletakkan sutrah hanyalah jika diperkirakan akan ada orang yang berlalu di hadapan kita. Kalau tidak disunahkan, mengingat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah sholat di sebuah tanah lapang tanpa menancapkan sutrah di hadapannya. B. Bagaimanakah sutrah dipandang ada? Sutrah telah dipandang ada apabila kita menancapkan sesuatu di hadapan kita, walaupun tepi kasur atau tikar, mengingat hadis liyastayir ahadukum fis salati walau bisahm. Hendaknya seseorang meletakkan sutrah di kala salat walaupun sebiji anak panah. Hadis riwayat Hakim dari Sabsah bin Ma'kad, Bulughul Maram 36. Abu Hurairah mengatakan, qala Abul Qasim, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a, fa illam yajid syai'a falyansab asa, fa illam yakun ma'ahu asam falyahutta hatta wala yadurru ma yamurru baina yadayhi. Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seseorang kamu sholat, maka hendaklah ia letakkan sesuatu di tentang mukanya. Jika ia tidak mendapati apa yang akan diletakkannya itu, hendaklah ia menancapkan tongkatnya. Jika tidak ada tongkat, hendaklah ia membuat suatu garis di hadapannya dan tidak memberi mudarat kepadanya oleh sesuatu yang berlalu di hadapannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban, Bulughul Maram 37. Nabi SAW pernah sholat di hadapan tiang besar, pohon kayu tempat tidur, yakni Nabi SAW meletakkan benda-benda tersebut di hadapannya. C. Sutrah imam dianggap menjadi sutrah makmum. Sutrah yang ditancapkan imam di hadapannya dianggap menjadi sutrah bagi para makmumnya. Amir bin Su'aim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, ujarnya, habatana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thaniyati azakhira
fahadaratis salatu fasalla ila jidarin fattakhadahu qiblatan wa nahnu khalfahu faja'at bahmatun tamurru baina yadayhi fama zala yudari'uha hatta lasiqa batnuhu bil jidari wa marrat min waraih. Kami singgah beserta Rasulullah SAW di Thaniyah Az-Zakir, sebuah pendakian dekat Mekah. Lalu masuklah waktu sholat. Maka Nabi sholat dengan menghadap ke sebuah dinding yang terletak di hadapannya. Bila menjadikannya sutra, kami berdiri di belakangnya. Sejurus kemudian datanglah seekor anak kambing berlalu di hadapannya. Maka terus menerus Nabi menolaknya hingga beliau mendekat ke dinding dan berlalulah binatang itu di belakangnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Sunan Abu Daud 126. D. Berdiri di dekat sutra. Al-Baghawi mengatakan, para ulama menyukai supaya kita berdiri dekat sutra. Kira-kira antara kita dengan sutra sekedar dapat bersujud. Begitu pula antara saf dengan saf. Menurut Sahih bin Sa'ad, bahwa jarak tersebut sekadar kambing dapat berlalu. Haram berlalu di hadapan orang yang sedang sholat dalam batas sutrahnya. Banyak hadis yang menetapkan bahwa berlalu di hadapan orang yang sedang mengerjakan sholat dalam batas sutrahnya adalah haram hukumnya dan dianggap suatu dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamu ahadukum maza 'alaihi fi an yamshiya baina yaday akhihi mu'taridan wa huwa yunaji rabbah lakana lahu ay yaqifa fi dhalikal maqami mi'ata amin ahabbu ilaihi minal khutwatil lati khataha." Sekiranya seorang kamu mengetahui apa yang dihadapi seseorang lantaran berlalu di hadapan seorang saudaranya yang sedang bermunajat kepada Allah, tentulah berhenti 100 tahun lamanya lebih ia sukai daripada melangkahkan kakinya berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Miftahul Katabah 135, Taisirul Wusul 1241. Ibnu Hibban mengatakan hukum haram yang dimaksud hadis ini ialah jika orang yang sedang sholat itu meletakkan sutra di hadapannya. Jika kita tidak tentulah tidak haram. Jika tidak tentulah tidak haram. Abu Hatim mengatakan kita boleh berlalu di hadapan orang yang sedang sholat apabila dia sholat bukan di hadapan sutra. As-Sawqani dalam Ar-Rawdah An-Nadiyah mengatakan apabila seseorang sholat dengan tidak meletakkan sutra atau berdiri terlalu jauh dari sutra, maka tidaklah haram kita berlalu di hadapannya. Namun sebaiknya kita tidak berlalu di hadapan orang yang sedang sholat itu. F. Menolak orang berlalu di hadapan kita yang sedang sholat. Apabila orang yang sedang sholat meletakkan sutra di hadapannya, disyariatkanlah baginya menolak orang berlalu di hadapannya dalam batas sutra. Baik yang berlalu tersebut binatang atau manusia, kalau berlalu di luar batas sutra tidaklah disyariatkan. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa nahwahu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila seorang di antara kamu sholat dengan mengadakan sutrah di hadapannya, berdiri dekat sutrahnya, maka apabila seseorang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah orang itu ditolak dadanya. Jika dia tidak mau, hendaklah dibunuhnya, ditolaknya dengan keras, karena orang itu adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Bulughul Maram 47. Ringkasnya, apabila kita sholat di tempat lapang, hendaknya kita letakkan sesuatu di hadapan kita untuk menjadi tanda bahwa kita sedang sholat. Tanda tersebut besar atau kecil. Apabila seseorang berlalu di hadapan kita dalam batas sutra, hendaknya kita tolak, jangan dibiarkan dia berlalu. G. Seseorang berlalu di hadapan kita yang sedang sholat tidak membatalkan sholat. Ali, Utsman, Ibnu Musayyab, As-Sa'bi, Malik, As-Syafi'i, Sufyan dan ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sholat tidak menjadi putus atau batal karena menolak orang yang berlalu di hadapan ataupun selainnya. Mengingat hadis dari Abu Daud dari Ibnu Wada bahwa marrasyabu min Quraisyin baina yaday Abi Sa'idin wa huwa yusalla fadafa'ah summa 'ada fadafa'ahu
salasa marratin falamman sarafa qala inna as-salata la yaqta'uha syai'un walakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idra'u mastata'tum fa innahu syaitan. Seorang pemuda Quraisy berlalu di hadapan Abi Sa'id yang sedang sholat, maka Abi Sa'id menolaknya. Kemudian pemuda itu kembali lalu ditolak pula. Kemudian pemuda itu kembali dan ditolaknya pula juga 3 kali. Setelah sholat beliau pun berkata, sholat itu tidak dapat diputuskan oleh sesuatu. Akan tapi Rasul bersabda, tolaklah dia seberapa sanggupmu karena dia itu setan. Fiqhus Sunnah 1156. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, la tusallu khalfan naimi walal mutahaddath. Jangan sholat di belakang orang yang sedang tidur dan orang yang bercakap-cakap. Taisirul Wusul 2242. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah bahwa Ibnu Umar berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal 'idi amara bil hirbati fatuda'u baina yadayhi fayusalla ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fi safari thumma takhadhaha umara. Nabi SAW apabila pergi ke tanah lapang pada hari raya, beliau menyuruh membawa tongkat yang ujungnya besi. Tongkat itu ditancapkan di hadapan Nabi, lalu Nabi salat menghadap kepadanya, sedang para sahabat salat di belakangnya. Dan Nabi berbuat demikian juga dalam safar. Kemudian hal itu dilakukan pula oleh para amir. Taisirul Usul 2242. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, karena Nabi SAW ya'ridu rahilatahu fayusalla ilaiha. Nabi SAW menghentikan kendaraannya di hadapannya dan salat ke arahnya. Taisirul Usul 2243. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Miqdad bin Aswad mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ila 'udin wala 'amudin wala ghairi illa ja'alahu ala janibihil aimani wal aisari wala yasmudu lahu samda. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sholat ke arah kayu galah ataupun tiang ataupun selainnya, melainkan Nabi menjadikannya ke arah kanannya atau ke arah kirinya, tidak tepat menghadap kepadanya. Taisirul Wusul 2243. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.